Oke guys, kita masuk di dalam Gospel Renewal ya. Nah, kita sama-sama baca ayat ini, Yesaya 30 ayat 15. Ini adalah BIMK, bahasa Indonesia yang sederhana. Dikatakan Tuhan yang Maha Tinggi Allah Kudus Israel berkata kepada umatnya, baca sama-sama, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan, tetapi kamu tidak mau. Nah, ayat ini menarik, saudara. Kenapa saya baca ayat ini? Karena ini menyebutkan kata pertobatan dan rest dalam satu ayat. Ya, pertobatan dan rest dalam satu ayat. Jadi maksudnya adalah waktu kamu bertobat, justru kamu itu akhirnya hatimu itu ditenangkan dari semua gejolak, dari semua emosi yang tadi dikatakan itu tadi. Dan kuncinya kamu memang perlu bertobat. Kita itu perlu bertobat. Nah, hari ini, maksudnya sesi ini kita akan bicara mengenai bagaimana bertobat yang benar. Dan bagaimana pertobatan merupakan sebuah proses yang harus terus terjadi. Dan bukan hanya bertobat sering, tapi seperti tadi dikatakan oleh Anthony, bertobat dalam juga. Karena dengan begitu kita mengetahui apa yang kita pertobatkan itu. Mungkin ada yang bertanya, loh, saya sudah lahir baru, kenapa saya harus bertobat? Bukankah saya sudah aman di dalam Kristus keselamatan saya? Nah, bagi kita semua yang sudah menerima keselamatan yang di dalam Kristus, pertobatan yang kita lakukan itu bukan untuk meraih keselamatan, saudara. Jadi jangan salah ya. Pertobatan yang di sini yang kita akan jelaskan adalah kita bertobat dari dosa penyembahan berhala. Dan pertobatan itu bukan supaya kita menerima pengampunan. Mestinya Tuhan sudah mengampuni. Tetapi begini, pertobatan ini dilakukan supaya kita membersihkan rasa bersalah kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita berdosa, kita tidak hanya berdosa kepada sesama. First and foremost, kita itu violate, kita itu melanggar kekudusan Tuhan. Disitulah kita, saat kita bertobat, kita mengaku, ya Tuhan, aku sudah melanggar kekudusan-Mu, ampunilah aku, ajar aku untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Nah, itu adalah kita seperti menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru kita. Nah, pertobatan kita nggak bisa maksain pasangan kita untuk bertobat. Betul. So it starts with you. Katakan sama-sama, it starts with me. Amen. It starts with me. Katakan pada kanan kirimu sama pasanganmu terutama ya, it starts with me, honey. Ya, katakan, it starts with me. Jadi gini, next slide ya. Jika saat ini pernikahan Anda mengalami goncangan, atau mungkin Anda punya masalah di dalam pernikahan Anda, atau Anda mungkin ada di dalam lingkaran setan yang tadi saya deskripsikan, hanya dibutuhkan minimum satu pihak untuk memutarbalikkan lingkaran itu supaya pembaharuan, renewal itu terjadi. Gini ya, saudara, banyak orang bilang pernikahan saya begini karena suami saya. Pernikahan saya gini karena istri saya. Pastor nggak kenal sih. Pernikahan saya gini karena mertua saya. Orang tersebut tidak sadar bahwa pembaharuan itu, renewal, itu hanya memerlukan dirinya sendiri dulu yang berubah. Dan melalui pembaharuan yang berpusat pada Injil itu, nanti akan memicu perubahan-perubahan yang lain. Tetapi yang pertama kali adalah perubahan perspektif dulu, perubahan hati dulu orang itu tersebut. Saya sering sekali sebagai gembala sidang, saya ketemu dengan banyak orang yang konseling ya, saudara. Tetapi mungkin konselingnya masalah pernikahan, masalah hubungan, masalah orang tua dengan anak, dan yang lain-lain. Kalau orang tuanya datang kepada saya, atau kalau anaknya yang datang kepada saya, mereka kadang-kadang expect saya untuk ngomongi anaknya, ngomongin suaminya, yang datang istrinya. Tolong dong pastor, bilangin dong suami saya. Loh, saya nggak bisa jadi pahlawan kesiangan. Kalaupun saya bilangi, suamimu mungkin nggak merasa bahwa dia butuh pertolongan. Kamu yang cerita, malah kamu nanti dimarah-marahin kok bisa bocorin lapor-lapor ya, masalah internal gitu kepada Pastor Mike gitu kan. Itu masalahnya bukan itu. Tetapi kalau kamu sampai didorong oleh Roh Kudus, didorong oleh anugerah Tuhan untuk ketemu dengan kita dan bicara tentang Injil, mungkin yang pertama kali perlu berubah adalah bukan suamimu, tetapi kamu. Atau bukan istrimu, tetapi kamu. Bukan anakmu, tetapi kamu, orang tuanya. Karena perubahan itu hanya dibutuhkan satu pihak aja kok. To start. Yang lain itu serahkan sama Tuhan. Nanti biar aja bagaimana. Oke, saudara? Jadi satu pihak, it starts with you.
Katakan sama-sama, it starts with me. Ya. Jadi it starts with first of all itu kita sendiri. Jadi jangan berusaha merubah pasangan kita. Nah, bagaimana gospel renewal itu terjadi? Saya mau bicara sama Anda ya. Tadi sudah dituliskan ya. Idol-idolnya ya, penyembahan berhalanya tadi sudah ada. Masih ada kertasnya, coba dilambaikan tadi. Ada, masih ada? Ya, ada ya. Nah, mungkin itu baru satu. Ya, nanti Anda temukan lagi yang lain, bisa ada 2, 3 ya. Biasanya paling tidak 2. Saya sudah menemukan 4-4-nya dalam hidup saya. Terus terang, you know. Nah, today I'm gonna teach you, kita sama-sama akan berproses bersama-sama to kill your idols. Gimana membunuh berhala-berhala ini? Ya. Oke, how do we do it? Gimana? Ya diawali dengan mengevaluasi diri dan merenungkan berhala apa yang ada di dalam diri kita. Seperti tadi, sesi 1 tadi. Ya, jelas ya Saudara ya. Jadi nanti saya akan kasih PDF-nya, Anda bisa simpan, itu tabelnya bisa Anda bawa, Anda renungkan, Anda kira-kira tahu gimana cara melakukannya. Karena orang Kristen harus biasa merenungkan firman Tuhan, merenungkan hidupmu. Hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Betul. Amin, Saudara ya. Banyak orang bilang gini, pengalaman adalah guru yang baik. Well, enggak, not really. Pengalaman yang dievaluasi. Kalau pengalaman tidak dievaluasi, itu bukan guru yang baik. Amin, Saudara ya. Ya, jadi ingat bahwa setiap kali tiap step itu harus dicari, ditelusuri. Nah, step berikutnya yang sering kali di skip. Biasanya orang langsung gini. Sesudah menemukan berhalanya, terus dia langsung skip step ini dan langsung dia ngomong gini, oh ya Tuhan Yesus sudah menebus dan Tuhan Yesus sudah menebusku dan mengasihi aku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah ngampuni aku. Oke, amin. Saudara, itu nggak bisa membunuh berhala, saudara. Karena hanya mengingat kebaikan Tuhan, setelah menemukan berhala ya, terus langsung mengingat kebaikan Tuhan. Itu nggak bisa membunuh berhala, saudara. Satu step penting yang sering di-skip dan hari ini saya akan ajarkan kepada Anda adalah pertobatan, repentance. Betul. Semua permasalahan dalam pernikahan, musuh kita adalah berhala di dalam hati. Bukan istri, bukan suami, bukan anak kita, bukan mertua kita. Dari tadi mertua dibawa-bawa terus ya. Soalnya seringkali jadi masalah. Ya you name it lah. Bukan masalah keuangan, tetapi masalah hati. Jadi sesi 1 tadi, itu lawannya adalah dosa kita. Saat itu kita perlu sadar bahwa kita perlu bertobat. Katakan sama-sama, saya perlu bertobat. Amin. Gini ya, kalau Anda tidak membunuh, bila Anda tidak bertobat, itu ilustrasinya seperti ini, saudara. Saya misalnya bertengkar dengan suami saya, oke? Habis bertengkar selesai, belum selesai, belum ada solusinya, udah nggak mau ngomong gitu ya, sendiri-sendiri. Saya rasa orang yang normal akan merasa bahwa saya punya problem dengan dia punya problem dengan saya. Dan kerinduan kita pasti ingin menyelesaikan problem tersebut, betul ya? Nah, bila Anda skip pertobatan, itu seperti begini. Udah bertengkar nih ya, nggak mau ngomong lagi, tidur. Besok pagi Anda bikinin kopi, taruh di meja makan, Anda lihat, suaminya minum enggak? Kalau diminum, oh berarti sudah selesai. Oke, dia berarti sudah mengampuni sana. Sudah mengampuni saya. Oke, life goes on. Kalau kita menemukan berhala dan kita skip pertobatan, itu seperti itu. Nah, bila kita seperti itu seperti kayak kita itu punya berhala, kita tahu bahwa itu dosa, terus kita sembunyikan, ya Tuhan sudah mengampuni aku kok ya, aku sudah diterima oleh dia, ya sudah, jalan aja. Nah, berhala itu masih bercokol dalam hidup kita, masih ada akarnya, kita masih belum mencabut akarnya. The only way untuk mencabut, cara membunuh berhala kita, yaitu melalui pertobatan. Ya. Kalau saudara lihat tadi masih ingat ayat yang kita baca tadi, kita kembali ke ayat tadi ya, Kolose 3 ayat 5-7. Karena itu matikanlah, katakan sama-sama matikanlah. Matikanlah. Ya, put to death. Ini kata-katanya violent. Bahasa aslinya itu bicara tentang membunuh dengan violent, dengan sebuah kekejaman.
Kenapa kok kita ini harus violent terhadap berhala? Karena berhala itu akan menghancurkan kita. And our sin wants to destroy us. Do you know that? Our sin wants to destroy us. And that's why kita harus matikan. Buanglah itu. Ya, jadi, nah ini ayat 8-nya. Sekarang buanglah. Matikan, tanggalkan. Ya. Nah, gimana caranya membunuh berhala kita? Apakah dengan disiplin rohani? Apakah dengan puasa? Dengan berbuat baik lebih banyak? Dengan melupakan berhala kita? Dengan melayani lebih banyak, minta perkenanan Tuhan, atau menghafalkan ayat atau bahasa roh? No. Pertobatan. Bertobat. Pertobatan adalah buah dari kelahiran baru kita. Betul. Ini penting banget. Repentance. Penting gitu ya. banget. Ya, jadi sekali lagi, today is all about repentance. Kalau tadi kita lihat ayat di Kolose 3 ayat 9-10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang apa? Baca, yang apa? Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya. Jadi ini terus menerus diperbaharui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. So, the picture of new creation, gambaran manusia baru itu akhirnya kamu dapatkan karena kamu terus meninggalkan manusia lama. Ini tidak bisa sekali, saudara. Harus terus menerus, gitu. Ini adalah proses seumur hidup. Bukan berarti kamu belum selamat. Kamu sudah selamat. Kamu menerima posisimu di dalam Kristus, tetapi di dalam secara progresif kamu menghidupi identitasmu yang baru itu. Dan kamu menanggalkan identitasmu yang lama yang sering merongrong, yang membuat kamu insecure, yang membuat kamu marah, yang membuat kamu mengontrol, yang ingin comfort, itu semua perlu ditinggalkan. Amin, saudara ya. Nah, what is true repentance? Nah, kan pertanyaannya gitu. Apa sih pertobatan itu, gimana? Bahasa aslinya adalah metanoia. Perubahan pikiran, hati, dan tujuan hidup sebagai hasil dari mengetahui kebenaran tertentu. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, banyak orang berpikir bertobat itu pada waktu kita terima Tuhan Yesus pertama kali, dan waktu itu kita terima Yesus dan kita diperbaharui. Tetapi sesudah itu orang Kristen berpikir waktu bertobat itu sudah tidak perlu lagi. Atau kalau bertobat gara-gara kamu berdosa, ya melakukan zina, mabuk-mabukan, ngedrag, ya, mencuri, you name it lah, hal-hal yang seakan-akan seperti itu. Kita lupa bahwa dosa itu nggak cuma hanya dosa yang kita lakukan saja, tetapi dosa yang di dalam hati itu. Setiap hari kita masih bergumul dengan dosa, manusia lama selalu ingin kembali, kita sering sekali masih percaya kepada kebohongan-kebohongan manusia lama kita dan berhala-berhala kita yang selalu berusaha untuk merongrong kembali. Nah, jadi kita kalau bertobat bukan untuk mencapai keselamatan, bukan juga untuk mempertahankan keselamatan, bukan. Bukan juga untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, bertobat. No. Karena Tuhan sudah berkenan dalam hidupmu di dalam Kristus. Tetapi repentance untuk orang yang sudah lahir baru adalah you kill your idols. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama dan menghancurkan semua berhala-berhala kita. Selama kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini, saudara, selama daging kita ini masih ada, kita terus bergumul. Ya kan? Itu kenyataan. Terus kenyataan, kita nggak bisa lepas dari itu semua. Nah, mungkin sudah bilang, oh, bukankah doctrine of grace mengajarkan bahwa dosa kita masa lalu, masa sekarang, dan masa depan sudah diampuni? Yes, sudah diampuni. Repentance is for relational restoration. Repentance itu sebenarnya bukan untuk Tuhan mengampuni kita, tetapi untuk kita supaya bisa mempunyai relational, ada sebuah restoration, ada pemulihan dari rasa tertuduh. Betul, rasa tertuduh itu tadi. Rasa bersalah, sikap bersembunyi dari Tuhan. Bentuk kesadaran kita bahwa sebenarnya kita ini sudah violating, melanggar hukumnya Tuhan. Betul.
Jadi positional forgiveness, secara posisi kita menerima pengampunan dari Tuhan dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tetapi pertobatan setiap hari itu kita menghidupi keselamatan itu dengan mempunyai relational forgiveness. Jadi pengampunan yang tadi sudah kita terima, itu kita alami setiap hari. Kasih contoh anak kita. Ya, betul. Anak saya dulu pernah kita ajarin untuk nggak pakai diaper lagi. Dan hari pertama dia pakai celana dalam saja, nggak pakai diaper. Dia ngompol 4 kali. Karena dia terlalu sibuk dan dia akhirnya lupa karena terlalu main-main, dia ngompol. Akhirnya dia ngompol kedua, ketiga, dia nangis. Dia merasa bahwa dia itu gagal. Nangis dia. Ngompol keempat lagi, nangis lagi. Malu dia. Kenapa? Karena dia, aduh aku kok gagal ya gini-gini. Nah padahal saya sudah bilang, it's okay, kita terus belajar ya. Tapi aku nggak akan kasih kamu diaper, kamu harus ingat gitu ya. Tapi akhirnya dia nangis terus gitu ya. Nah, dia feel bad. Nah, saya bawa ice cream, saya tunjukkan kepada anak-anak, ayo siapa mau es krim? Itu kira-kira beberapa waktu kemudian lah, 1 jam, 2 jam kemudian, saya bagi-bagi es krim. Nah, kakak-kakaknya datang ngambil es krimnya, tapi dia itu di pojokan. Kayak malu-malu. Malu-malu, mau es krim enggak? Iya. Kenapa ya gitu? Saya tahu. Loh kenapa kamu? Ini loh ada es krim. Nah saudara lihat, papanya sudah ngampuni ya? Sudah. Bahkan papanya bawa es krim. Apa yang terjadi dengan anaknya? Anaknya masih merasa tertuduh, merasa bersalah. Nah ini yang terjadi dengan hidup kita. Semakin kita merasa tertuduh dan merasa bersalah, kita semakin tenggelam dengan berhala kita. Dan ini kita perlu break dengan repentance itu Akhirnya tadi. iblis akan selalu menuduh dan membuat Anda merasa tidak layak. Yes. Nah, Martin Luther pernah bilang gini, all Christian life is one of repentance. Seluruh kehidupan kekristenan adalah tentang pertobatan. Pertobatan mengingatkan kita bahwa sumber dari kehidupan kita dan penyelamat kita itu bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan pekerjaan kita, bukan penerimaan orang lain, bukan uang dan lain-lain. Kita nggak bisa dapat itu. Kita nggak bisa dapat kepuasan dari itu. Hanya satu-satunya adalah Tuhan. Saudara tahu bahwa kata-kata bertobat atau pertobatan itu ditulis lebih dari 100 kali dalam Alkitab. Yang artinya bukan hanya mengacu pada kelahiran baru saja. Tetapi kepada jemaat Tuhan yang sudah lahir baru. Saya kasih contoh ya. Mazmur 38 ayat 18. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Raja Daud yang menuliskan. Nah, Daud ini orang yang sudah percaya Yahweh enggak? Dia percaya Yahweh, tetapi dia terus bertobat. Sudah banyak tulisannya tentang pertobatan, enggak tahu berapa kali Daud gagal, tetapi dia terus bertobat. 1 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Surat Paulus ini ditulis kepada jemaat gereja di Korintus yang sudah lahir baru, yang sedang mengalami kesesakan. Jadi kata keselamatan di sini membicarakan dikeluarkan dari siksaan dosa, bukan membuat kita selamat dari kehidupan lama, bukan. Ini bicara tentang kita ini dikeluarkan dari siksaan dosa yang menekan, membutakan, dan membuat kita bodoh dan bebal. Itulah sebabnya pertobatan itu bukan cuma hanya untuk orang berdosa yang belum kenal Kristus terus bertobat, tetapi kita ini harus sering-sering bertobat. Amin. Katakan kepada suami dan istri, kamu harus sering-sering bertobat. Aku juga ya, ingat gitu ya Saudara. Ingatkan ya untuk terus sering bertobat. Nah, pertanyaannya begini kan. Pertobatan itu enggak nyaman. Mengapa kita tidak suka bertobat? Nah, mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan umum ya, yang saya bisa memberikan sedikit contoh-contoh alasan yang tersembunyi mungkin tidak bisa kita utarakan, tetapi itu mungkin perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita yang membuat kita itu menghindari akan pertobatan. Mungkin ya. Nah, mungkin yang pertama, pertobatan itu kadang-kadang punya konsep negatif. Orang punya konsep negatif tentang pertobatan itu karena pemikiran yang salah tentang pertobatan. Jadi
Orang berpikir pertobatan itu artinya aku ini sudah kalah, aku ini pecundang, aku ini loser, ya, aku ini enggak bisa apa-apa. Jadi makanya orang itu sangat anti mengaku akan kelemahannya. Ya, jadi itu adalah perspektif yang salah tentang pertobatan. Atau kenapa orang enggak suka pertobatan itu mungkin karena kehilangan kontrol. Karena gini, saat kita mengaku akan kelemahan kita tuh sudah tidak lagi in control, betul ya? Nggak ada yang dibanggakan lagi. Nah, betul. Nggak ada yang bisa. Makanya orang nggak nyaman bertobat. Atau nggak mau mengakui bahwa kita memang sudah berdosa. Atau pengertian yang salah tentang siapa Tuhan. Oh, Tuhan itu seperti Tuhan di atas sana yang ready untuk menghukum anak-anaknya yang sedang melakukan dosa, mengkutuk gitu misalnya. Atau Mati. memang orang nggak suka itu kan orang ego itu untuk dimatikan tuh memang susah karena itu sakit. Saudara tahu bahasa asli self control itu egokartia. Egokartia adalah mengalahkan ego. Jadi pertobatan itu salah satunya kan produknya apa? Self control kan. Jadi mengalahkan ego itu memang nggak enak gitu loh. Atau mungkin perasaan bersalah, perasaan dilucuti, merasa tidak berdaya, merasa lemah. The list goes on and on, gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin. Oke. Sekarang saya tahu pertobatan itu adalah suatu hal yang alkitabiah dan buah dari kelahiran baru kita. So, bagaimana caranya kita bertobat? Ya, karena orang kalau punya pemikiran yang salah tentang pertobatan, maka pertobatan kita pun bisa dengan motivasi yang salah, dengan cara yang salah. Nah, bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang pertobatan ini? Nah, pertobatan itu adalah seperti gini. Itu adalah proses membunuh berhala kita. Jadi pertobatan itu adalah menyadari bahwa berhalamu tidak akan pernah memuaskan engkau. Jadi kita coba, Anda yang punya listnya tadi coba keluarin. Kita mau lihat lagi ya listnya ya. Saya ingin lihat listnya, coba keluarkan. Oke. Coba dilihat. Kira-kira yang tadi Anda tuliskan, kalau Anda menemukan akarnya, kira-kira berhala itu bisa memberikan garansi dan janji yang engkau inginkan enggak? Pasti jawabannya pasti enggak ya, karena berhala itu tidak hanya memberikan janji kosong lah, basically. Nah, bila itu memang terjadi, artinya kita sudah menaruh harapan kita di dalam berhala tersebut, maka yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bertobat. Bertobat itu adalah memotong dan mengakui. Ada dua hal ini, kita mau memotong dan mengakui. Jadi mengakui itu, memotong dosa kita itu, seperti kita berkata demikian, oke, aku sudah enek dengan lingkaran yang membawa saya terus merasa tidak nyaman, merasa sebel dengan suamiku, merasa aku ini tidak diterima, merasa aku harus mengontrol situasi. Anda kalau mau memotong berhala Anda harus sampai at the point, gua udah enek, I have it enough. Gua udah capek berurusan dengan dosaku. Nah, bila Anda merasa at that point, puji Tuhan. Artinya Anda sudah sadar, Anda sudah siap untuk memotong berhala Anda. Artinya Anda sudah sadar bahwa itu adalah dosa yang selama ini membelenggu saudara. Nah, kedua, kita perlu mengakui di hadapan Tuhan. Bila kita hanya memotong, tetapi kita tidak bawa kepada Tuhan, dan kita tidak mengakui, ya Tuhan, aku sudah melanggar, aku sudah menaruh harapanku pada berhala-berhalaku ini. I'm sorry, God. Tuhan, ajar aku untuk aku bisa kembali percaya kepadamu. Nah, di sanalah hatimu mulai diperbaharui. Oke? Contohnya, misalnya, saat kita mengakui dosa kita itu contohnya bisa seperti ini. Kalau kamu menyakiti pasanganmu karena berhalamu, akuilah kepada Tuhan, akuilah kepada pasanganmu. Kalau kamu dendam dengan suamimu, itu bukan salah suamimu, karena mungkin engkau yang mendambakan sesuatu yang tidak bisa engkau dapatkan, sehingga engkau dendam pada suamimu. Itu karena engkau menaruh harapanmu pada dia, bukan pada Tuhan. Akui dosamu di hadapan Tuhan, dan
mungkin pada suamimu juga. Ketiga, bagi para suami, kalau kamu pasif selama ini sebagai seorang suami dan kamu rumah tanggamu nggak karu-karuan misalnya. Karena tidak ada kepemimpinan. Gitu, misalnya gitu ya, sehingga istrimu merasa tidak aman. Bukan salah istrimu yang susah diatur, tetapi karena semuanya itu karena engkau mempertahankan kenyamananmu dan engkau tidak mempercayai Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan. Jadi ini contoh-contoh dan listnya goes on and on, gitu ya. Oke, kita akan teruskan selanjutnya. Kita mengakui dosa kita. Own your sins. Ketahui untuk mengakui dosa kita perlu mengetahui berhalamu apa, kita perlu mengetahui kecenderungan hatimu itu apa, dan berdukalah. Gini ya saudara ya, seringkali orang itu tahu sih mestinya problemnya itu apa. Cuman seringkali bila kita tidak mengakui, maka susah untuk kita berduka atas dosa yang selama ini membelenggu kita. Kita akan terus mencoba untuk menghindari karena berduka atas dosa itu susah. Karena itu memakan ego kita. Jadi bila kita tidak sampai at that point, maka engkau belum mengakui dosamu karena engkau belum enak dengan dosamu, engkau belum jijik dengan dosamu, engkau belum berkata enough is enough kepada dosamu. Bila Anda belum sampai at that point, belum sampai pada titik tersebut, maka engkau akan terus muter karena engkau masih somehow menemukan kenyamanan berkeliling di berhalamu, atau engkau sedang tidak suka berurusan dengan Tuhan, atau engkau tidak suka berurusan dengan pasanganmu. Oke? Saya kasih contoh ya saudara ya, tentang hal ini ya, akui dosa. Saya pernah membuat sebuah kesalahan yang sangat besar dengan anak saya. Saya orangnya keras, ya bisa kelihatan ya, dan juga saya orangnya perfeksionis. Tetapi saya punya problem dengan approval, penerimaan. Jadi apa yang terjadi? Saya selalu melihat bahwa kalau ada hal-hal yang terjadi yang membuat saya tidak nyaman, insecure dan yang lain-lain, saya merasa tertolak. Ada istri saya ngomong sesuatu, saya merasa tertolak. Anak saya misalnya ya, ini cerita aja ya, tasnya itu sempat rusak di sekolah gara-gara dibully dan yang lain-lain. Saya bisa merasa bahwa harga diri saya tidak diterima sebagai papa, itu diinjak-injak sama orang. Gitu. Saya marah sama anak saya, kamu tuh anaknya siapa? Kok nggak berani berantem sama dia itu? Orang gila ya. Saya marah-marah sama anak saya, waktu dulu masih kecil gitu. Saya paksa dia untuk besoknya dia bilang nggak berani. Oke, mana anaknya? Ini di Amerika loh saudara, ini di Amerika. Saya pergi ke Amerika, maksudnya bukan ke Amerika. Saya pergi ke sekolah, saya cari itu anaknya. Gitu. Dan saya, aduh anak saya benar-benar malu. Anak saya sampai nangis. Sampai akhirnya saya ini, kenapa ya kok saya bisa jadi orang kok seperti ini? Tabiat saya ini benar-benar meledak-ledak. Kenapa ya? Sampai saya harus cari benar-benar di dalam hati saya. Ternyata saya mempunyai berhala, power, dan merasa ditolak, penerimaan, pembuktian diri. Dan ini membuat saya jadi orang yang menyakiti orang-orang di sekeliling saya. Dan setiap kali saya jatuh dalam hal itu, dan saya benar-benar harus nangis di hadapan Tuhan, I'm sick and tired. Saya jadi suami kok abusive ya sama istri saya. Saya jadi papa, anak saya yang saya cintai kok saya marahi demi untuk mempertahankan apa? Harga diri saya. Saya akui berhala saya di hadapan Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, ajar aku untuk bisa membuang ini semua. Kecenderungan hati saya ini kayak gini. Ampuni aku, Tuhan. Saya berduka. Dan yang lebih gila lagi adalah saya nggak sadar bahwa itu bukan hanya menyakiti istri saya, anak saya, orang-orang di sekitar saya. Jadi orang-orang itu selalu terintimidasi kalau sama saya. Ngomong salah sedikit atau behavior-nya nggak sesuai dengan saya pasti langsung bete. Nah kalau saya bete, saya pemimpin lagi. Bayangkan sudah, seperti apa kepemimpinan saya? Waduh, saya harus bertobat. Nah waktu saya bertobat itu, saya pun juga harus sadar bahwa yang saya lukai, yang saya langgar, itu bukan hanya orang-orang di sekeliling saya, tetapi Tuhan yang terutama. Yang terutama. Betul. Dan
Tuhan yang mati buat saya. Tuhan yang sudah membayar lunas hutang dosa saya. Saya masih hidup di dalam berhala-berhala. Saya lebih percaya penerimaan orang daripada penerimaan Tuhan. Saya lebih percaya bahwa harga diri saya tergantung dari apa yang orang katakan tentang saya daripada apa yang Tuhan katakan tentang saya. Saya perlu bertobat. Dan pada waktu itu ada sesuatu yang relief. Mulai ada proses. Ada proses. Hatinya lebih gentle. Yes. Akhirnya lebih gampang minta maaf, lebih gampang berubah. Ya. So ini yang terjadi. That's why pertobatan is a powerful tool. Betul. Untuk supaya kita ini bisa lepas. Sehingga kita nggak hidup terus di dalam lingkaran setan yang tadi saya ceritakan itu. Saudara setuju ya? Saudara mengerti ya? Sudah mulai melihat ya? Apa yang kita lagi usaha. Saya ingin ngambil mungkin 5 menit sekarang. Coba keluarkan list yang tadi Anda tuliskan tentang berhala tadi. Saya ingin kita mau stop dan berdoa pada saat ini. Saya ingin memberikan waktu kepada setiap Anda secara individu, ya, sendiri-sendiri, untuk datang kepada Tuhan saat ini dalam doa. Di dalam pertobatan, dan potong berhala yang Anda tulis dan akui di hadapan Tuhan bahwa selama ini Anda sudah menaruh harapanmu kepada berhala-berhala tersebut. Akui bahwa berhalamu itu membuat engkau merusak dan meracuni pernikahanmu, keegoisanmu, affairmu, kecanduanmu, apapun itu. Akui bahwa hatimu selalu rentan akan dosa dan engkau itu butuh Tuhan. Akui bahwa saat engkau berduka atas dosa-dosamu, saat ini engkau berduka atas dosa-dosamu dan engkau mau membuang berhala-berhalamu. Nah, saya ingin kita datang kepada Tuhan saat ini dengan doa pertobatan. Kami mengucap syukur bahwa pada saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Pada saat kami nggak mampu, Engkau yang memampukan kami untuk kembali kepadamu. Kalau hari ini kami bisa bertobat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, kami berduka. Karena kecenderungan hati kami begitu rentan akan dosa. Dan ini mengingatkan kami bahwa kami butuh Engkau. Kami nggak mampu Tuhan melakukan ini semua sendiri. Kami berdoa untuk semua couple yang ada di Rock Riverside, baik yang online maupun yang onsite. Kami akui Tuhan. Kami nggak mampu melakukannya sendiri. Karena itu Tuhan kami butuh Engkau. Dan hari ini Tuhan kami mengucap syukur for the gift of repentance. Kami bisa terus menerus diperbaharui. Terima kasih untuk karya Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami. Kami tidak pernah sendirian. Engkau tahu apa yang pernah kami alami. Engkau pun juga pernah mengalaminya. Kalau kami pernah dikhianati, Engkau dikhianati juga. Kalau kami sendiri, Engkau pun pernah sendiri sehingga kami tidak pernah sendirian. Kami mungkin merasa sendiri, tetapi saat ini Immanuel, Engkau bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar untuk kami terus bisa melakukan pertobatan ini senantiasa. Sehingga kami tidak lagi disiksa di dalam berbagai-bagai torture dari berhala-berhala kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meneruskan what's next. Tolong kami Tuhan untuk semakin kami paham dan menghidupi ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Sudah diberkati? Ya, sudah merasakannya? It's very powerful. When you realize, waktu kita sadar bahwa semua ini kita perlu lakukan sering-sering, saudara. Senantiasa. Oke, so what's next? Ya. So pada saat ini, sesudah kita mengakui dan di hadapan Tuhan bahwa kita punya berhala, dan kita menyadari bahwa itu telah membuat kita dibelenggu dan kita meminta pertolongan Tuhan. Nah, sesudah itu kita perlu dibaharui oleh Injil. Disinilah Injil masuk menggantikan kebohongan yang selama ini Anda percayai. Jadi Injil itu menggantikan kebohongan-kebohongan yang selama ini diberitakan oleh berhala-berhala yang Anda simpan di dalam
hati Anda. Disinilah Injil baru punya kuasa, baru akhirnya berguna karena Anda sudah menanggalkan berhalamu. Sehingga Injil punya kuasa untuk mengubah perspektifmu yang benar. Kembali lagi kepada firman Tuhan. So next-nya adalah perenungan Injil dimulai bahwa kita ini identitasnya ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya ada di dalam Kristus. Katakan. Saya ada di dalam Kristus. Jadi disinilah kita sadar, oke, aku sekarang sudah ngaku, aku nggak perlu lagi berhala itu. Kenapa saudara? Tadi saudara sudah melihat bahwa ini semua ngerusak hidupku. Nah kalau Anda nggak bisa melihat itu, Anda nggak akan bisa menghargai apa yang Injil lakukan, apa yang Kristus lakukan. Sehingga Anda itu cuma hanya melihat salib itu adalah pengalaman di masa lalu. Salib itu nggak selalu relevan. Saya pernah nih ketemu sama orang yang ngomong sama saya, Pastor tuh kalau khotbah itu selalu ngomongin salib, ngomongin tentang anugerah. Itu kan sudah lama, kita sudah bertobat yang lalu. Nah dia nggak sadar bahwa dia ini masih banyak berhala, tapi salib itu hanya memori masa lalu dan itu tidak lagi relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal kita sangat membutuhkan kuasa karya salib Kristus dan kuasa kebangkitannya setiap hari. Nah, perenungan Injil itu yang akan mengingatkan kita, oke tadi kita sudah jijik sama berhala kita, ini tidak bisa nyelamatin kita, ini bohong. Dan tiap kali kita jatuh dan kita disiksa, nyakiti orang-orang di sekeliling kita, nyakiti saya sendiri, malah saya membuat Tuhan ini kita berdosa terhadap Tuhan. Wow, what a life gitu. Hidup kita ini benar-benar hancur dah gitu. Nah, disinilah puji Tuhan pada saat yang sama. Betul. Kita ini juga diterima, dikasihi dan diampuni oleh Kristus. Sehingga salib itu bukan cuma masa lalu, tetapi saat ini juga yang membuat saya ini jadi orang yang garang. Salib menebus saya. Untuk saya bisa belajar jadi orang yang lemah lembut melalui pertobatan itu, gitu ya saudara. Tadi dibilang bahwa salib itu punya arti yang selalu baru, karena kalau salib itu hanya adalah pertobatan pertama kali, maka pada waktu Anda menghadapi problem dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan Anda, salib itu tidak ada hubungannya seakan-akan. Padahal saat Anda merenung dan Anda menemukan berhala itu dan Anda bertobat, akhirnya Anda bisa melihat kuasa salib itu di dalam setiap sisi dan setiap area dalam kehidupan. Jadi perenungan Injil dimulai dengan kesadaran identitas kita ada di dalam Kristus. Bukan di dalam pernikahanmu, bukan di dalam pekerjaanmu, bukan di dalam prestasimu, atau apapun itu, tetapi hanya di dalam Kristus. Amin ya saudara ya. Nah, oke. Apa sih yang dimaksud oleh identitas saya ada di dalam Kristus? Ini yang saya ingin katakan. Apa yang Tuhan pikirkan tentang saya versus pikiran negatif apa yang sering saya percayai. Artinya kebohongan apa sih yang iblis suka ngingetin saya tentang siapa saya. Ini ya, saya ulang lagi ya. Identitas kita di dalam Kristus itu tentang dua battle ini, dua pemikiran yang selalu ingin kembali, yaitu pikiran negatif apa yang saya percayai tentang siapa saya, kebohongan, atau apakah yang Tuhan katakan atau pikirkan tentang saya. Of course yang pertama itu yang Injil. Yang kedua itu adalah pikiran dosa yang iblis selalu tuduhkan kepada kita. Nah, bila kita tidak mengakui dosa kita, maka Anda akan selalu dihantui oleh pikiran yang selalu ingin bohong kepada saudara itu tadi. Tapi saat Anda mengakui dosamu, Anda menyangkal dan membuang berhalamu dan dosamu, maka di sini Anda relational dengan Tuhan secara hubungan akhirnya sudah dipulihkan. Nah, dengan demikian baru Anda bisa mudeng, Anda baru bisa melihat Injil itu dengan kacamata yang wow, ternyata aku ini dikasihi oleh Tuhan ya. Aku ini ternyata diampuni ya. Ternyata aku ini diberi identitas yang baru ya. Diterima. Ternyata aku ini dikasihi ya. Aku ini diterima. Sehingga akhirnya
Ngapain gue butuh berhalaku yang selalu menyiksa aku, yang selalu merongrong aku? Ya, secara otomatis engkau akan lebih percaya kepada Injil dibanding dengan kebohongan berhala tadi, gitu ya. Jadi karena sekarang Anda bisa melihatnya, ternyata semua yang dikatakan oleh dikatakan oleh dunia bahwa kamu perlu sukses untuk diterima. Mana buktinya? Kamu sukses juga tidak diterima kok, karena ada orang yang lebih sukses. Kamu berusaha mendapatkan pembuktian diri di depan mertuamu supaya kamu bisa di-approve. Mana buktinya? Selalu kurang aja. Bukankah penerimaan Kristus itu jauh lebih berharga daripada penerimaan orang yang lalu berubah-ubah? Jadi akhirnya kita sadar bahwa hati kita itu kita sudah diterima oleh Kristus. Kita sudah menerima kenyamanan di dalam Tuhan. Kita sudah menerima harga diri di dalam Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu memegang kendali. Bukan kita yang memegang kendali. Kita tidak bisa in control. Tetapi Tuhan yang in control. Nah ini akhirnya berbicara kepada diri kita. Penuhi hati kita dengan kebenaran dan keindahan Yesus. Karena itulah identitas kita sesungguhnya. Bukan dengan prestasimu, penerimaan istri, dan lain sebagainya. Penuhi hatimu dengan Injil, karena di sana Tuhan bertahta. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk berhalamu. Saya ulangi ya. Penuhi hatimu dengan Injil. Di sana Tuhan bertahta. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk berhalamu. Amin ya saudara ya. Nah, kemudian sesudah kita menyangkal dan membuang dan membunuh semuanya itu, perenungan Injil itu akhirnya make sense. Saya akan memberikan contoh bagaimana sih merenungkan Injil itu yang tepat dengan berhalamu. Jadi bila berhalamu adalah penerimaan, Injil yang seperti apa sih yang bisa melawan, yang akhirnya membuat saya ini merasa dipuaskan oleh kebenaran Injil itu. Oke, contoh. Nih ya, contohnya. Bila pemikiran-pemikiran yang negatif itu datang, pemikiran seperti ini, misalnya contohnya. Kamu itu memang pecundang, ini pemikirannya. Gitu aja kamu kalah dengan temanmu. Dia jauh lebih kaya, lebih sukses dari kamu. Padahal kamu yang dulu mementor dia kan pada awalnya. Nah, pemikiran bahwa kamu butuh pembuktian diri. Kamu harus mendapatkan penghargaan. Itu adalah berhala yang berbohong. Nah, bila Anda sudah menemukan berhalamu, membunuh dan membuang ini semua, Injil yang seperti apa yang harus engkau ambil dalam firman Tuhan dan kau gantikan? Seperti ini contohnya. Engkau itu berharga. Nilaimu tidak diukur oleh kesuksesanmu. Basis firmannya di mana? Jangan cuma kita tuh ngomong positif deh. Gini ya, kenapa positive thinking itu tidak alkitabiah? Karena tidak ada basisnya. Tetapi saat kita mengingatkan identitas kita di dalam Kristus, kita perlu disupport dengan basis firman Tuhan. Oleh sebab itu, makanya pengenalan kita akan Tuhan melalui firman Tuhan itu penting, saudara. Karena pada saat kita diserang oleh berhala kita, yang perlu kita gunakan itu adalah firman Tuhan. Bahkan Yesus aja waktu dicobai oleh iblis di padang gurun, dia menggunakan firman Tuhan untuk dia bisa menyerang kembali. Ada tertulis. Ada tertulis. Ya. Nah, oke ya. Basisnya apa? Contohnya di Petrus 1 Petrus 1, ini 1 Petrus 1 ya. Ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu tidak perlu lagi pembuktian diri itu cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas dan perak. Melainkan dengan darah yang mahal melalui darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Itu basisnya, saudara. Bahwa identitas kita ada di dalam Kristus, dan basisnya itu adalah karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Amin ya. Jadi di sini kerinduan para suami untuk merasa dihargai atau diterima atau mempunyai arti. Kalau kamu lebih percaya sama tuduhan itu bahwa kamu berusaha pembuktian diri, bekerja keras dengan kekuatan sendiri, dan Anda mulai bertobat ya dari itu semua, sehingga Anda ini
sudah tidak lagi berusaha untuk itu. Anda akhirnya waktu membaca firman-firman seperti ini, ini akhirnya mengobati hati Anda. Jadi Anda obatnya bukan gini, sudah, enggak usah buktiin diri. Nanti kan orang tahu sendiri. Tapi Anda selalu terganggu pada setiap kali ada orang yang meremehkan Anda. Anda terganggu setiap kali ada kata-kata yang menurut Anda itu menghina. Tetapi kalau Anda sudah muak dan jijik dengan itu semua, Anda sudah bertobat, terus Anda mengisi dengan firman Tuhan ini, maka tiba-tiba kata-kata itu tadi sudah tidak membuat Anda emosi. Betul. Karena Anda sudah mengobatinya dengan Injil. Jadi emosi Anda yang tadinya pertama kali merasa tertolak, seret, marah gitu, jahat. Begitu Anda mulai mengidentifikasi, oh ini masalahnya di sini. Terus Anda bertobat, Anda bawa Injil masuk. Saudara tahu apa yang terjadi dengan emosi-emosi tersebut? Emosi tersebut itu hilang. Kempesin. Kayak tadinya itu kayak di blow up gitu, gitu. Tapi begitu Injil masuk, hilang gitu. Kenapa? Penerimaan Tuhan itu cukup. Karya Kristus itu indah. Aku bisa rest. Dia lebih dari cukup. Jesus is my comfort. Bukan lagi hal-hal yang aku lakukan ini untuk menjadi comfort. Sehingga Anda ini bukan suppressing, tetapi Anda ini bisa benar-benar ikhlas gitu loh. Anda benar-benar bisa rest. Hatimu bisa lega. Masih ingat tadi pertobatan dan rest? Hatimu tentram. Ada rest di dalam Injil. Rest. Itu loh, saudara. Ya. Contoh berikutnya. Misalnya ini. Ini contoh misalnya mungkin istri lah ya, merasa suamimu nggak menghargai kamu, nggak mencintai kamu. Dia kurang perhatian sama kamu. Oke. Misalnya itu adalah perasaan atau pemikiran yang buruk. Itu mungkin mengganggu saudara. Dan saudara menelusuri akhirnya menemukan berhalaku itu berhala penerimaan. Oke Tuhan, ampuni aku sudah mempercayai penerimaan suamiku lebih dari penerimaanmu. Oke, Anda sudah melakukan pertobatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian what's next? Injil yang seperti apa yang perlu Anda mulai baca dan percayai? Sekali lagi, perlu ada basis firman-Nya. Karena kalau tidak ada basis firman-Nya, Anda hanya positive thinking. Positive thinking itu cuma bisa at some point. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu kekal, saudara. Contohnya, jawabannya adalah, engkau dikasihi Allah, kasih-Nya tidak berkesudahan dan sempurna. Basis firman-Nya, Mazmur 103 ayat 3-5. Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow, ini kebenaran yang sangat indah dan tinggi sekali dibanding dengan pemikiran yang tadi, negatif tadi yang diberikan oleh berhalamu. Betul ya saudara ya? Perbandingannya enggak ada. Wah, langit dan bumi antara apa yang berhala janjikan dengan kebenaran firman Tuhan itu tiba-tiba nilainya sangat jauh sekali. Disinilah keindahan dari Injil itu. Nah, saudara ya, saya mau mengatakan satu hal juga. Kenapa kok manusia itu punya kerinduan untuk mendapatkan keempat berhala ini? Mendapatkan comfort, mendapatkan berusaha mengontrol, berusaha untuk dihargai, berusaha untuk diterima, dan untuk mencari penghargaan atau power, mendapatkan harga diri. 4 hal ini. Ini sebenarnya adalah kerinduan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah di dalam Tuhan, kita hanya di dalam Tuhan saja kita bisa menemukan penerimaan yang sejati. Jadi kerinduan kita itu untuk bisa diterima, itu sebenarnya dikasih Tuhan. Memang itu dari Tuhan. Tetapi masalahnya seringkali kita itu carinya di ciptaan. Nah, kenapa kok kita memiliki ini semua? Karena memang kita hanya bisa menemukannya hanya di dalam Tuhan. Dari sinilah Injil akhirnya menjadi jawaban. Kamu diterima melalui karya salib Kristus, kamu diterima, kamu dicintai, kamu dihargai, bahwa kamu bisa menemukan penerimaan itu hanya di dalam Kristus. Kenyamanan itu hanya di dalam Kristus. Amin, saudara ya.
Jadi bisa melihat hal ini ya. Sehingga kalau engkau kepahitan dengan suami, kalau engkau merasa ditolak, Anda korban dari situasimu, Anda tidak lagi berusaha untuk menyalahkan dan mencari solusi di luar Tuhan. Tetapi justru di sini Anda bisa datang kepada Tuhan dengan segala kehancuranmu, dengan segala sesuatu yang kamu sedang hadapi, dan kamu bisa bertobat dan kamu menemukan jawabannya di dalam Injil. Amin, saudara ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah contoh personalized prayer. Ya, yang ini contoh buat saya. Ini saya akan memberikan contoh. Ini doa saya yang menjawab berhala saya, yang saya tulis very personal for me, karena ini adalah doa pribadi saya kepada Tuhan. Mungkin kamu bisa ceritakan berhalamu itu apa? Saya punya kecenderungan berhala itu, I like to be in control. Kalau sesuatu nggak sesuai dengan apa yang saya plan atau apa yang saya harapkan, saya ini punya kecenderungan bisa khawatir, nggak bisa tidur, terganggu dalam fokus saya, dan stres juga. Dan saya bisa uring-uringan, sama suami saya atau sama anak saya, bisa irritated lah basically. Nah, waktu saya belajar untuk semua menjalankan gospel renewal tadi, disown my idol, terus saya bertobat dan lain sebagainya, dan menemukan Injil. Saya menemukan kebenaran basis firman-Nya berbicara pada saya. Langkah selanjutnya yang saya tuliskan adalah saya menuliskan personalized prayer. Yang sangat sangat privat lah buat saya. Pribadi, sangat personal. Ya. Personal. Saya akan bacakan ya buat Anda. Nanti Anda boleh tuliskan doa Anda sendiri yang menjawab tentang berhala Anda juga. Yang ada basis kebenaran firman Tuhan. Oke? Seperti ini, saudara. Yesus, seluruh hidupku, Engkau yang pegang kendali. Ini saya mengakui bahwa bukan saya lagi yang in control, tetapi Tuhan. Aku aman di dalam genggaman kasih Bapakku. Saat aku gagal, Yesus, Engkaulah kemenanganku. I don't have to prove to anyone that I am worthy, karena Engkau di dalamku dan aku di dalammu. Di dalammu aku diampuni, diterima, dihargai, dimampukan, dan menerima bagian yang tidak akan binasa. Saat tubuh fisik dan kekuatanku sirna, kerajaan-Mu di dalamku menyemangatiku bahwa yang kekal ada di dalamku, dan aku diciptakan untuk kekekalan. Tidak ada kegagalan apapun dalam hidupku yang bisa merampasku dari tangan-Mu. I am the beloved of Christ. He died for me. Yesus cukup bagiku. Saudara, waktu saya menuliskan, karena ini sangat personal to me. Oke. Waktu saya menuliskan ini, saya selalu diingatkan bahwa kekhawatiran saya tentang kegagalan saya, bahwa saya tidak in control, bahwa saya gagal, bahwa waktu saya gagal itu saya sepertinya tidak berharga, saya sepertinya kayak tidak becus, itu tiba-tiba sirna. Karena kebenaran firman Tuhan dan kebenaran Injil itu akhirnya yang menginsafkan saya bahwa saya tidak perlu jadi orang yang harus in control, karena saya ini tidak bisa in control. Tuhan yang justru pegang kendali. Dia yang berdaulat. Dan itu mengingatkan saya senantiasa. Nah, alangkah baiknya bila saudara misalnya punya pergumulan yang sangat signifikan tentang berhala tertentu yang mungkin Anda selalu cenderung kembali ke sana. Anda tuliskan, habis Anda melakukan pertobatan, Anda tuliskan doa yang sangat privat. Doa yang sangat privat yang Anda bisa ingat senantiasa. Mungkin Anda tuliskan di dalam satu buku atau bahkan di dalam smartphone saudara, di dalam note mungkin. Bila Anda
discourage, bila Anda punya kecenderungan untuk kembali ke sana lagi, Anda bisa diingatkan sebelum itu menjadi dosa dan merongrong keluarga saudara. Anda tidak jadi untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Yes. Anda langsung bisa menangkap, oh wait, sebelum saya marah, ini berhala ini. Oke, Anda bisa diingatkan kembali oleh doa yang sudah pernah Anda tulis. Dan itu memberikan Anda itu suatu keamanan kembali, bahwa keamananmu itu ada di dalam Kristus. That's right. Ya, kalau saya bergumul dengan berhala, penerimaan, pembuktian diri, harga diri. Saya sering sekali berusaha untuk unjuk gigi bahwa I'm somebody. Dan itu tiap kali saya jatuh dalam itu dan saya perlu bertobat berkali-kali. Sehingga akhirnya saya belajar, Tuhan, thank you for accepting me. Dan saya bertobat dan saya sick and tired karena tiap kali saya berusaha untuk membuktikan diri, selalu ada yang salah. Selalu akhirnya yang menjadi korban adalah orang-orang di sekeliling saya. Dan mereka saya sakiti. Dan saya perlu bertobat banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu prayer saya yang saya tulis. Ini semoga bisa jadi contoh. It's not easy for me untuk bisa be vulnerable ya sama Anda semua. Ini adalah prayer saya. So it hopefully becomes an example. Jesus, thank you for accepting me. Meskipun aku seorang yang berdosa dan brengsek. Thank you sudah menganggap aku sebagai seorang yang berharga. Bahkan rela berkorban untuk menebus hidupku yang mestinya tidak layak ditebus. Yesus, harga diriku di dalam dirimu. Penerimaanku ada di dalammu. Karena dosaku yang begitu pekat yang mestinya aku layak ditolak dan dihukum. Tetapi aku masih diampuni, diterima, ditebus, diberi identitas baru, dipulihkan, diutuhkan. Saat aku gagal, aku melihat bahwa harga diriku tidak terpaut oleh performaku. Saat aku berhasil, aku juga tahu bahwa itu semua karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Mampukan aku untuk terus bergantung kepadamu. Biarlah roh-Mu mengikat hatiku kepadamu saja. Karena aku tahu hatiku begitu mudah untuk tersesat dan lupa. Terima kasih Engkau begitu setia saat aku sering tidak setia. Terima kasih sudah mengasihiku, menebusku, dan memilikiku. Yesus, Engkau cukup bagiku. Saudara, ini menjadi sebuah penghiburan buat saya. Sehingga tiap kali saya mulai insecure, saya mengingatkan bahwa penerimaan orang itu adalah sebuah kebohongan. Betul. Apa yang dunia tawarkan itu sebuah kefanaan. Dan disinilah saya bertobat, Tuhan ampuni Tuhan. Tiap kali aku berusaha untuk menyelesaikan masalahku dengan caraku sendiri. Aku buang berhala. Dan tiap kali setelah saya buang, tiba-tiba Kristus jadi sangat bersinar. Terima kasih. Salibmu itu benar-benar membayar lunas. Sehingga aku ini berharga. Aku ini tidak ada harganya. Tetapi Engkau yang sangat berharga, rela lo bayar harga untuk aku. Supaya aku yang nggak ada harganya ini jadi sangat berharga. Aku nggak perlu prove my worth lagi. Dan itu ngerem saya untuk melakukan banyak hal. Nah, salah satu yang bisa mengetahui perubahan itu adalah ya istri saya. Dan yang saya bisa tahu bahwa istri saya sangat orangnya detail oriented, sangat in control. Tapi sekarang kalau barusan pandemi ini, saudara tahu bisnis kita juga mengalami banyak masalah. Tapi saya bisa melihat ada damai sejahtera Tuhan. Ada banyak problem sekali dalam bisnis juga, dalam gereja juga, dan yang lain-lain. Banyak sekali layer upon layer of problem. Tapi saya tahu, saya melihat istri saya juga bisa damai, bisa tetap rest di dalam Tuhan. Kok bisa ya saya melihat Injil yang merubah. Dari sini saya berdoa supaya Anda akhirnya yang berubah itu bukan behaviornya dulu, tetapi hatinya dulu. Sehingga nanti akhirnya hati yang berubah, hati yang sudah disembuhkan oleh Injil, nanti akan meluap. Behaviormu akan berubah dengan sendirinya, karena pandanganmu juga berubah. Sehingga lensamu melihat apa yang terjadi di sekitar kita, itu sudah berubah.
karena kamu melihatnya dari lensa Injil. Karena itu last ya, rest in the gospel, saudara. Rest in the gospel. Saudara tahu rest itu adalah ini loh, saudara. Resting ya is a call to rest from striving on your own and believing other than God. The temptation to move in the flesh. Bahasa Indonesianya, rest adalah panggilan untuk beristirahat dari berjuang dengan kekuatan sendiri. Dan mempercayai yang lain selain Tuhan. Kita perlu rest dari itu. Beristirahat dari berjalan dalam daging kita. Dan kita bisa beristirahat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini caranya adalah apa? Ya bertobat itu tadi. Lakukanlah ini sering. Nah, ini sampai di sini. Saya ingin mungkin another one exercise lagi buat Anda. Tadi saya sudah memberikan contoh doa yang personalized ya. Anda kan sudah tahu nih kira-kira berhalanya apa. Anda juga sudah melakukan pertobatan tadi berdoa. Next, tolong tuliskan personal prayer yang berbicara tentang Injil yang menjawab tentang berhalamu tadi. Tadi kan sudah bertobat nih. Kita sudah menyangkal berhala kita. Tetapi Injil itu perlu menggantikan ketidaknyamanan kita, ingin dikontrol, ingin pegang kontrol, ingin punya power. Itu perlu digantikan oleh Injil, kebenaran bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban buat kita. Nah, saya akan mungkin memberikan waktu tidak lama ya, 5 menit. Anda tolong tuliskan, mungkin di kertas, tapi menurut saya paling enak itu di gadget Anda. Coba buka di Note gitu ya, di aplikasi Anda, enggak tahu apa itu Note atau apa gitu ya. Tuliskan doamu supaya Anda selalu punya itu. Dan itu mengingatkan Anda akan Injil. Anda jangan kaget nanti Anda akan come up with berbagai macam doa. Macam-macam doa yang sangat personal untuk menyembuhkan berhala-berhala yang Anda temukan itu tadi. Nah, nanti Anda juga bisa temukan ayatnya, simpan ayatnya. Betul, temukan ayatnya. Baca berulang, hafalkan. Jadi tiap kali temptation itu datang, Anda bisa bertobat dan kemudian baca. Biarlah itu menjadi sebuah ayat yang speak personally to you. Bukan lagi cuma hanya hal-hal yang klise gitu sebenarnya. Saya ingin Anda jujur dengan dirimu sendiri. Anda jujur kepada Tuhan sehingga doamu itu benar-benar tulus, saudara. Oke, saya berikan waktu mungkin 3, 4, sampai 5 menit. Silahkan.